Hai guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga today and tonight kalian semua diberkahi dengan kuota tanpa batas untuk menonton alur cerita film ini sampai selesai. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang zaman di mana para robot menjadi pendamping hidup manusia sehari-hari, dan juga robot itu sendiri telah diberkahi dengan kecerdasan buatan hingga membuatnya bisa bicara, berpikir, dan melakukan aktivitas sendiri tanpa harus diperintah bagaikan manusia pada umumnya. Akan tetapi, tak lama kemudian sebuah ledakan nuklir yang sangat dahsyat yang disebabkan oleh robot itu sendiri. 10 tahun berselang akibat dari ledakan di Los Angeles tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat dan seluruh negara barat akan memburu AI atau robot dengan kecerdasan buatan. Dan saat ini negara yang masih terus hidup berdampingan dengan robot yaitu negara Asia Baru, hingga membuat Amerika akan terus memerangi para robot yang berada di negara tersebut. Dan inilah The Creator. Berlatar pada tahun 2065, tepatnya di Konang, Asia Baru. Kisah akan bermulai pada seorang pria yang bernama Joshua. Joshua saat ini hidup aman dan tentram bersama istrinya yang bernama Maya yang sedang hamil tua. Saat Joshua dan Maya sedang bercumbu, tiba-tiba pasukan Amerika datang ke pulau tersebut, namun sayangnya mereka harus tertangkap oleh pasukan robot yang berada di sana. Saat salah satu orang Amerika yang tertangkap tersebut mau diinterogasi oleh Joshua, Maya datang menghampirinya dan melarang Joshua untuk membunuh orang Amerika itu. Ketika Joshua mau menginterogasinya, namun Joshua pura-pura menembaki pasukan tersebut, dan di sini kita akan tahu bahwa ternyata Joshua adalah salah satu bagian dari pasukan Amerika. Yang mana Joshua sendiri ditugaskan untuk menyamar lalu membunuh Nirmata. Maya yang ternyata mendengarkan percakapan mereka pun sentak kaget karena mengetahui jika suaminya hanyalah orang yang berpura-pura mencintainya hanya untuk membunuh Nirmata. Joshua pun mencoba meyakinkan Maya jika mereka yang Maya anggap keluarga hanyalah robot yang diprogram untuk mendampingi manusia dan mereka tidak nyata. Maya yang tidak mau mendengarkan Joshua pun pergi meninggalkannya. Setelah Maya berada di kapal untuk meninggalkan pulau tersebut, tiba-tiba Setelah Maya berada di kapal untuk meninggalkan pulau tersebut, tiba-tiba pesawat tempur Amerika yang bernama Nomad menjatuhkan bom di kapal mereka. Dan inilah The Creator. 5 tahun kemudian, di mana Amerika saat ini hanya berharap pada sebuah pesawat tempur yang bernama Nomad. Dan Joshua yang masih terus terbayang akan kebahagiaannya dulu saat bersama dengan Maya, hingga ia didatangi oleh seorang jenderal dan si kolonel yang bernama Kolonel Howell. Maksud mereka mendatangi Joshua dikarenakan Joshua adalah satu-satunya orang yang mengetahui lab tempat Nirmata membuat senjata pemusnah untuk menghancurkan Nomad. Akan tetapi, Joshua yang masih dendam terhadap mereka karena apabila mereka tidak terlalu cepat mengirim pasukan ke sana, mungkin saja istri dan anaknya tidak akan tewas dan dia akan menemukan Nirmata. Namun, setelah jenderal dan kolonel menunjukkan sebuah video jika istrinya masih hidup pun seketika membuat Joshua berubah pikiran. Dan si kolonel menawarkannya untuk ikut bersama pasukannya untuk menyelamatkan Maya dan membantu pasukannya menemukan lab tempat Nirmata membuat senjata penghancur Nomad. Karena setelah mereka menemukan senjata tersebut, Nomad akan menjatuhkan nuklir di tempat senjata itu dibuat. Mendengar hal itu, Joshua pun mau ikut untuk menyelamatkan Maya. Esoknya, mereka pun pergi ke Asia Baru, dan sesampainya di sana, Joshua yang selaku menjadi satu-satunya orang yang mengetahui tempat lab tersebut pun menuntun pasukan kolonel ke sebuah pemukiman.
Looks like they built a village on top of it. Akan tetapi di tempat tersebut hanyalah sebuah tempat pemukiman para petani. Namun Joshua yang pernah hidup di sana menemukan sebuah candi kecil lalu memutarnya, kemudian lab tersebut terbuka. Setelah itu mereka pun memasuki lab tersebut dan membantai semua robot dan orang yang ada di sana. Di tempat lain, salah satu dari tim kolonel harus dikepung oleh polisi AI. Akan tetapi, si kolonel membantunya dari udara dengan meledakkan mereka. Akibat dari kejadian tersebut, membuat tim kolonel menjadi terdesak dan saat si kapten mau meretas kode brankas tempat senjata tersebut disimpan, namun ia bergegas pergi untuk membantu rekannya yang terkepung. Setelah itu, Joshua yang tinggal sendirian pun masuk ke tempat tersebut dan senjata yang dimaksud itu ternyata hanyalah AI anak kecil semata. Namun, salah seorang pegawai di lab tersebut datang lalu menembak Joshua. Di tempat lain, kolonel datang menjemput timnya, akan tetapi salah satu dari timnya tertinggal lalu ia pergi untuk mencarinya. Setelah itu, Nomad memberitahu timnya kolonel jika 1 menit lagi Nomad akan menjatuhkan bom di tempat tersebut, hingga membuat si wanita timnya kolonel yang terkepung memaksakan untuk melarikan diri. Akan tetapi, ia harus tertembak oleh sebuah bom waktu yang menempel di pundaknya, hingga akhirnya membuat seluruh pasukannya kolonel yang berada di pesawat tersebut tewas. Setelah itu, Nomad pun meledakkan lab tersebut. Esoknya, Joshua yang tersadar akibat dari ledakan tadi malam pun seketika kaget melihat anak kecil yang merupakan senjata pemusnah tersebut. Joshua yang tidak menghiraukannya pun pergi ke sebuah sumber suara radio yang ada di sana lalu menemukan salah satu timnya kolonel yang bernama Shepley. Kemudian Joshua pun membawanya ke tempat yang aman dan ternyata si anak kecil tersebut mengikutinya. Dan di sini si anak kecil yang kita panggil saja Alpi ternyata memiliki kekuatan yang bisa mengaktifkan sebuah TV dengan pikirannya. Setelah itu muncul sebuah suara dari walkie-talkie yang ternyata berasal dari kolonel yang masih hidup. Kemudian Joshua memberitahu kolonel jika senjata penghancur tersebut hanyalah sebuah robot anak kecil, lalu si kolonel pun memerintahkan Joshua untuk membunuhnya. Akan tetapi sial bagi si kolonel karena ia harus tertangkap oleh polisi yang sedang berpatroli. Saat Joshua ingin membunuh Alpi, di sini Joshua mengurungkan niatnya setelah melihat Alpi menggambar sebuah simbol yang menyerupai tato di tubuh Maya. Setelah itu tiba-tiba datang penduduk lokal yang membawa senjata lalu menodongkannya ke Joshua. Setelah melihat Alpi, penduduk tersebut pun teralihkan perhatiannya dan Joshua langsung membunuhnya. Akibat dari suara tembakan tersebut membuat polisi yang sedang berpatroli langsung menuju ke gubuk tempat Joshua berada. Joshua pun bergegas mau meninggalkan tempat itu, akan tetapi kepolisian di sana sudah terlanjur mengepung mereka. Setelah polisi tersebut memasukkan sebuah granat ke tempat Joshua, Alpi dengan kekuatannya memerintahkan anjing yang ada di sana untuk membawa granat tersebut, lalu menaruhnya ke hadapan polisi yang mengepungnya. Setelah itu Joshua pun melarikan diri dan si Shepley yang sedang sekarat meminta untuk dibawa ke markas dengan menodongkan pistol ke Joshua. Alpi yang melihat kejadian itu pun membunuh Shepley dengan kekuatannya. Setelah meninggalkan Shepley, Joshua menumpang di salah satu orang penduduk karena takutnya nanti akan terjadi pemeriksaan.
Di tempat lain, si kolonel berhasil meloloskan diri setelah ditangkap kepolisian, lalu ia menemukan mayat dari Shepley. Kemudian kolonel mengambil salinan dari kepalanya yang berupa seperti sebuah chip, lalu memasangkannya di sebuah robot yang berhasil mereka bunuh. Setelah menghidupkan Shepley, kemudian Shepley memberitahu kolonel jika Joshua telah membawa anak kecil tersebut kabur. We got a traitor to kill. Joshua yang kini bertemu dengan pos pemeriksaan, akan tetapi pada saat mereka akan ditangkap, Alpi kembali lagi menggunakan kekuatannya lalu mematikan aliran listrik yang ada di sana hingga membuat mereka berhasil lolos. Anyone have fun? Setelah itu, Joshua pun membawa Alpi untuk bertemu dengan temannya yang Joshua pernah selamatkan di scene pertama yang bernama Drew. Drew kini sudah tidak bekerja lagi untuk Amerika dan kini ia memiliki kekasih yang ternyata adalah robot juga. Hello, asshole. Setelah Drew mengecek si Alpi, kemudian Joshua memberitahukan Drew jika Alpi memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Drew memberitahu Joshua jika Alpi adalah satu-satunya robot yang bisa berkembang menjadi dewasa dan kekuatannya juga akan bertambah seiring bertambahnya usia. Saat Joshua dan Drew mau mengobrol santai, Drew pun menyuruh pacarnya untuk membawa Alpi ke apartemen, dan di sana pacarnya si Drew menawarkan es krim kepada Alpi. Berhubung es krim di kulkas habis, kemudian si wanita memesannya di abang-abang Grab. Setelah pesanannya sampai dan si wanita mau membuka paket tersebut, tiba-tiba Do you want... Oh, polisi datang mengepung apartemen tersebut untuk membawa Alpi. Namun beruntungnya Joshua datang dan menyelamatkan Alpi. Setelah itu, Joshua dan Drew melacak keberadaan Maya melalui cincin tunangannya, di mana cincin tersebut terdapat sebuah alat pelacak di dalamnya. Crazy, Josh. There's no way she's out. Sayang seribu sayang, di tempat yang Joshua tuju sudah tidak ada lagi seorang pun dan hanya muncul sebuah video saat terakhir kali Maya meninggalkannya. Ketika Alpi datang menghampirinya, Joshua yang masih terbawa perasaan emosionalnya pun seketika membentak Alpi. Whatever you want, just tell me she's alive. Kemudian Joshua meminta maaf atas kejadian barusan kepada Alpi dan Drew datang untuk mengingatkan Joshua untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan saat Drew sekaratul maut itu, dia lantas memberitahu Joshua tentang rahasia yang ditutup-tutupi oleh Amerika kepada Joshua, yaitu Nirmata bukanlah ayah dari Maya, akan tetapi Nirmata itu adalah Maya. Jadi buat teman-teman yang bertanya Nirmata itu apa dan siapa, Nirmata itu ialah orang yang menciptakan Artificial Intelligence atau AI. Jadi alasan mengapa Amerika sangat ingin membunuhnya adalah karena dengan membunuhnya lah peperangan antara Amerika dan robot di Asia Baru akan terhentikan. Namun Nirmata tentunya tidak mau jika semua ciptaannya dihancurkan karena menurutnya ciptaannya tidak pernah sekalipun menyakiti manusia. Jadi oleh sebab itu Alpi diciptakan dengan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan alat tempur Amerika. Oke lanjut. Setelah kematian Drew, Joshua pun meninggalkan tempat itu, akan tetapi di depannya sudah ada sekelompok robot yang kemudian menangkap Joshua. Setelah itu, Joshua yang kini ditahan oleh seorang robot yang bernama Harun. Di sini, Harun menjelaskan jika ledakan yang terjadi di Los Angeles dulu itu adalah kesalahan pengkodoan oleh manusia dan mereka para robot yang dikambing hitamkan. We only want to live in peace. Saat Harun akan membunuh Joshua, namun terdengar suara panggilan dari anak buahnya jika di luar sana Nomad meledakkan sebuah pulau tempat para robot bersembunyi. Saat Harun lengah itulah Joshua menyuruh Alpi untuk membebaskannya. Joshua pun mengikuti Harun ke sebuah desa dan malamnya ia membawa Alpi pergi dengan cara menonaktifkan Harun.
Saat malam yang sunyi menjelang pagi, di sana tiba-tiba muncul pemberitahuan dari radar jika mereka akan diserang. Ketika mereka sedang bersiap-siap dan tiba-tiba ya, muncul pasukan Amerika dan langsung memborbardir mereka. Alpi yang melihat kejadian itu pun langsung meninggalkan Joshua untuk membantu warga desa. Di sini kita melihat pada saat sekelompok robot akan ditembak lalu akan pergi ke tempat yang aman untuk berlindung, akan tetapi di sana sudah ada warga yang berlindung terlebih dahulu. Tak mau jika para warga tersebut tewas juga dan akhirnya ia harus mengorbankan dirinya. Setelah tank tempur pasukan Amerika itu dirusak oleh seekor monyet, di sini kolonel mengerahkan sebuah robot peledak untuk meledakkan tempat persembunyian para robot itu. Dan ketika robot peledak kedua akan dikerahkan lagi, tiba-tiba Alpi menghadangnya lalu mematikan robot tersebut. Mengetahui di sana ada Alpi, kolonel pun menyuruh anak buahnya untuk pergi membunuh Alpi. Akan tetapi Alpi berhasil diselamatkan oleh Joshua setelah Joshua membunuh mantan rekannya tersebut. Setelah itu Joshua dan Harun pun pergi membawa Alpi yang terluka pergi dari desa tersebut. Ketika mereka meninggalkan desa itu, salah seorang robot anak buah dari Harun harus tertangkap dan memberitahukan kemana Harun dan Joshua pergi membawa Alpi. Saat di perjalanan, Harun memberitahu Joshua jika Maya menciptakan Alpi menggunakan embrio manusia dan menempatkan kasih sayang Joshua ke dalam pikirannya Alpi. A copy of your child. Dan sampailah Joshua ke sebuah pedesaan tempat Maya berada. Joshua yang kini sudah merasa senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan Maya, namun seketika kaget setelah diberitahu oleh seorang biksu jika Maya sudah berada di surga. Dan ketika Joshua masuk ke tempat Maya berada, di sana Maya saat ini sedang koma sejak kejadian 5 tahun lalu. Tak rela jika melihat sang kekasih hati merasakan sakit begitu lama, akhirnya Joshua memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Maya. Goodbye, Mother. Setelah itu, bel tanda bahaya pun berbunyi di mana pasukan Amerika dan Nomad datang ke desa tersebut. Kolonel pun datang ke tempat Joshua dan Alpi bereda untuk mengambil salinan dari isi otak Maya. Namun Harun datang dan menembak kolonel dengan bom waktu yang menempel di punggungnya. Setelah itu Joshua pun pergi bersama Alpi, namun dikarenakan Nomad sebentar lagi akan menghancurkan desa tersebut, mereka pun terpaksa harus ikut bersama pasukan Amerika dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, Alpi kini berada di laboratorium Amerika dan si jenderal memerintahkan Joshua untuk membunuh Alpi karena jenderal dan anak buahnya tidak bisa membunuhnya. Tak bisa melakukan apa-apa, Joshua pun menuruti perintah dari si jenderal. Setelah Alpi dinonaktifkan, jenderal akan membawa Alpi ke Nomad untuk diteliti. Namun Joshua ingin ikut juga ke sana. Dan saat di perjalanan, ternyata Alpi hanya dinonaktifkan sementara, dan ketika Alpi aktif, dia langsung mematikan mobil yang membawanya. Setelah itu, Joshua dan Alpi pun pergi ke bandara dan menaiki sebuah pesawat. Alpi dengan kekuatannya pun mengontrol pesawat tersebut dan membawa pesawat itu terbang ke Nomad. Kemudian, si jenderal pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Akan tetapi, mereka berhasil lolos setelah membuka pintu pesawat tersebut. Joshua pun memerintahkan Alpi untuk mematikan daya dari Nomad dan dirinya akan meletakkan peledak di pesawat itu.
Tak tinggal diam, Jenderal pun meluncurkan sebuah misil yang ada di Nomad untuk meledakkan semua tempat para robot berada. Akan tetapi, Alpi berhasil menghentikannya setelah mematikan daya dari Nomad. Saat mereka mau meninggalkan tempat tersebut, Alpi yang tak sengaja masuk ke ruangan tempat AI dibuat dan menemukan tiruan dari Maya. Setelah memasangkan chip salinan dari otak Maya, namun robot tersebut tidak aktif, lalu Alpi meninggalkannya karena Joshua yang sudah kehabisan oksigen. Saat mereka mau memasuki kapsul darurat, tiba-tiba sebuah robot datang dan mau mencelakai mereka. Namun Alpi berhasil membunuh robot tersebut menggunakan kekuatannya, hingga membuat mereka kehabisan waktu dan Nomad pun akan meledak. Joshua yang tidak bisa masuk ke kapsul tersebut pun terpaksa harus merelakan dirinya dan membiarkan Alpi pergi sendiri. Dan rudal yang barusan diluncurkan itu pun tidak bisa diledakkan karena Nomad telah berhasil dihancurkan. Kini Joshua yang sudah putus asa pun tiba-tiba menemukan Maya yang sudah aktif setelah tadinya Alpi memasukkan chipnya. Mereka pun berpelukan dan hancur bersama Nomad. Dan film pun tamat. Oke teman-teman semuanya, jadi cukup sekian untuk film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. See you.